Apapun yang kamu lakukan, janganlah mementingkan kepentinganmu sendiri atau menonjolkan diri. Utamakanlah kepentingan setiap saudara seiman lebih daripada kepentinganmu sendiri. Shalom, sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-8 di dalam serial pembahasan Kitab Filipi dengan tema Kesatuan yang Menghasilkan Sukacita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Filipi pasal 2, ayat pertama hingga ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Oleh karena semuanya itu, saudara-saudariku, pikirkanlah hal-hal yang kita alami bersama karena kita bersatu dengan Kristus. Dia selalu menguatkan dan menghibur kita, karena Dia mengasihi kita, dan kita menikmati persaudaraan karena Roh Kudus tinggal dalam diri kita masing-masing. Itulah sebabnya kita saling memperhatikan dan saling mengasihi. Berdasarkan semua hal itu, saya mendorong kalian untuk selalu hidup rukun dan sehati, saling mengasihi, serta bekerja sama dengan kompak. Dengan begitu, kamu semua akan membuat saya semakin bersukacita. Apapun yang kamu lakukan, janganlah mementingkan kepentinganmu sendiri atau menonjolkan diri. Utamakanlah kepentingan setiap saudara seiman lebih daripada kepentinganmu sendiri. Dan tetaplah rendah hati. Janganlah kamu hanya sibuk memikirkan keperluanmu sendiri, tetapi pikirkanlah juga keperluan orang lain. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Filipi pasal 2, ayat pertama hingga ayatnya yang keempat. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, pada titik ini, dalam suratnya kepada jemaat Filipi, Paulus menasihati saudara-saudaranya tentang kehidupan Kristen. Pada bagian sebelumnya, kita melihat bahwa dia mendorong mereka untuk mewujudkan perilaku pantas. Filipi 1 ayat 27 hingga ayat yang ke-30. Dalam teks kita, untuk pelajaran refleksi pada hari ini, Paulus menasihati mereka untuk menyatakan kesatuan yang menghasilkan sukacita. Terdapat di dalam teks yang sudah kita baca di dalam Filipi 2 ayat pertama hingga ayatnya yang keempat. Dalam melakukannya, Paulus menjelaskan 3 aspek dari kesatuan tersebut. Motivasi untuk memiliki kesatuan yang menghasilkan sukacita, sifat persatuan yang menghasilkan sukacita, sikap yang diperlukan untuk persatuan yang menghasilkan sukacita. Saatnya kita mulai. Mari kita cermati deskripsi refleksi Paulus tentang yang pertama, motivasi untuk memiliki kesatuan yang menghasilkan sukacita terdapat di ayat pertama. Apakah kita tidak memiliki hubungan dalam Kristus? Ketika Paulus mengatakan jika ada penghiburan, dia tidak meragukan bahwa ada. Ini adalah penggunaan umum dari kondisional jika maka, di mana mengingat realitas klausa jika maka sebuah titik secara alami harus mengikuti. Misalnya, perhatikan Galatia 3 ayat 29, di mana Paulus menulis, jika kamu adalah milik Kristus, maka kata jika tidak menunjukkan keraguan bahwa mereka tidak menjadi milik Kristus, karena dalam ayat sebelumnya dia mengatakan bahwa mereka adalah milik Kristus. Dalam kasus seperti ini, jika berarti hal yang sama dengan sejak.
Sesungguhnya ada banyak penghiburan yang dapat ditemukan di dalam Kristus, sebagaimana diungkapkan kepada saudara-saudara di Tesalonika. Ada penghiburan dari Kristus dalam setiap perkataan dan pekerjaan yang baik. 2 Tesalonika 2 ayat 16-17. Dan seperti yang tertulis kepada orang-orang Korintus, penghiburan seperti itu berlimpah bahkan di tengah-tengah kesengsaraan. 2 Korintus 1 ayat 3-5. Apakah kita tidak memiliki kenyamanan kasih? Apakah kita tidak menikmati kenyamanan yang datang dari kasih? Bukankah kasih yang berasal dari Allah, Kristus, Roh Kudus, dan bahkan saudara-saudara kita memberikan penghiburan? 2 Korintus 1 ayat 3-5. Memang itu berlaku bagi mereka yang akan menerimanya. Apakah kita tidak memiliki persamaan roh? Memang semua orang yang telah dibaptis ke dalam Kristus telah menerima karunia Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39. Kemudian pasal 5 ayat 32. Sebagai gereja ataupun bait Allah, Roh Kudus berdiam di dalam kita. 1 Korintus 3 ayat 16. Bahkan tubuh kita masing-masing adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19. Bukan hanya oleh roh kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh, tetapi semua telah dibuat minum dari satu roh. Menurut 1 Korintus 12 ayat 13, kemudian Yohanes 7 ayat 37-39. Memang ada persekutuan Roh Kudus, persekutuan yang sejati yang tersedia bagi orang Kristen. 2 Korintus 13 ayat 14. Apakah kita tidak memiliki kasih? Ada kasih sayang yang datang dari Yesus dan dari saudara-saudara lain. Filipi 1 ayat 8. Ada rahmat yang datang dari Bapa kita yang di surga. Kita dapat menikmati semua manfaat ini. Bukankah seharusnya itu mendorong kita untuk memiliki persatuan yang menghasilkan sukacita? Ini tentu menggerakkan Paulus untuk menulis dan mendorong jemaat Filipi menuju kesatuan ini. Tetapi sebenarnya persatuan macam apa yang menghasilkan sukacita? Yang kedua, sifat kesatuan yang menghasilkan sukacita terdapat di ayat yang kedua. Sukacita melibatkan sehati sepikiran, yang artinya memikirkan hal yang sama. Bahwa ini adalah kualitas persatuan yang diperlukan terbukti dari komentar Paulus di dalam 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Berikutnya, sukacita melibatkan memiliki kasih yang sama. Hal ini adalah konsekuensi wajar jika kita dulu sepikiran. Memiliki kasih yang sama, kita akan mengasihi hal yang sama dalam hal-hal yang berkaitan dengan Kristus dan gerejanya. Satu sama lain dengan jenis kasih yang sama. Kasih kita satu sama lain akan sama, tulus dan dari hati yang murni. Sama seperti yang terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 23. Kasih kita satu sama lain akan saling menguntungkan, tidak sepihak seperti yang sering terjadi. Sukacita melibatkan menjadi setuju. Secara harafiah, satu jiwa, jiwamu bersatu. Ini menunjukkan bertindak bersama seolah-olah satu jiwa mengebunikan mereka. Oleh karena itu, bekerja bersama dalam harmoni yang lengkap, bukan sebagai entitas terpisah yang berpisah. Yang berikutnya, sukacita melibatkan menjadi satu pikiran. NASV mengatakan niat pada satu tujuan. Tidak hanya bekerja sama secara lahiriah, tetapi batiniah memiliki tujuan dan niat yang sama. Bila kondisi seperti itu ada dalam jemaat lokal dan relasi persahabatan, maka persatuan yang menghasilkan sukacita akan sepenuhnya dialami. Tetapi sikap apa yang diperlukan untuk memiliki kesatuan seperti itu? Yang ketiga,
Sikap yang dibutuhkan untuk kesatuan yang menghasilkan sukacita, ayat 3 dan 4. Tidak ada yang dilakukan untuk ambisi atau keuntungan sendiri. Pertama, perlu untuk menunjukkan sikap-sikap yang tidak seharusnya kita miliki. Memiliki sikap ini akan menghancurkan persatuan, karena keduanya melibatkan sikap egois versus sikap berpusat pada Kristus. Oleh karena itu, kita wajib membersihkan diri dari sikap ambisi, egois, kesombongan. Sebagai gantinya, kita harus rendah hati sepikiran. Dengan kata lain, kerendahan hati ini akan secara efektif menggantikan masalah kesombongan. Kerendahan hati harus mudah dipertahankan jika kita mengingat kesalahan kita sendiri. Biarkan setiap kita menghargai orang lain lebih baik daripada diri kita sendiri. Ini seharusnya mudah untuk kita lakukan, karena kita menyadari kekurangan kita sendiri, tetapi kita tidak memiliki pandangan yang jelas tentang kekurangan orang lain. Kita hanya bisa melihat perilaku luar mereka, karena dalam kasus kita dapat melihat di dalam. Kita melihat hati kita sendiri dengan segala kekurangannya. Kita tidak bisa begitu melihat ke dalam hati orang lain. Dalam suratnya kepada saudara-saudara di Roma, Paulus menasihati mereka untuk saling mengalah dalam hal ini, agar untuk menghormati satu sama lain. Roma 12 ayat 10b. Perhatikan, untuk kepentingan orang lain. Sikap ini menghilangkan masalah ambisi egois. Ini adalah sikap kematian dan merupakan sikap Kristus. Kematian terhadap ambisi pribadi, kematian terhadap egoisme pribadi. Begitulah seharusnya sikap setiap orang Kristen. Sebagai kesimpulan, sikap-sikap ini penting jika kita ingin memiliki kesatuan yang menghasilkan sukacita. Ini tidak berarti bahwa sikap-sikap ini saja akan membawa persatuan seperti itu. Karena kesatuan yang menghasilkan sukacita hanya datang jika itu adalah kesatuan berdasarkan kebenaran yang Yesus ajarkan. Sikap-sikap ini tanpa kebenaran itu hanya akan menghasilkan rasa bahagia yang palsu. Tetapi tanpa sikap ini, berpegang pada kebenaran itu sendiri tidak akan memberi kita sukacita yang kita cari. Oleh karena itu, marilah kita memenuhi sukacita kita dengan memastikan bahwa kita mewujudkan sikap-sikap ini ketika kita berusaha untuk hidup sesuai dengan kebenaran yang ada di dalam Yesus. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita senantiasa menjaga kesatuan dan persatuan di dalam Kristus, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Kiranya kasih Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita sampai kesudahan zaman. Shalom.